Selamat jumpa Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita pada minggu ini. Sudah minggu yang keempat pada bulan Agustus, kita percaya berkat Tuhan mengalir pada kita. Kuasa Tuhan nyata bagi kita dan hidup kita terus digiring oleh Tuhan untuk terus mengerjakan pekerjaannya. Minggu yang keempat ini, firman Tuhan dengan tema disiplin untuk bersaksi. Mari kita belajar dari Petrus yang luar biasa yang melakukan pekerjaan bersaksi secara disiplin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Firman ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita bersama-sama, khususnya orang-orang percaya, saudara dan saya. Dan firman ini mengajar kita bersama-sama menjadi saksi. Tentu poin pertama yang perlu dipahami di sini adalah bahwa orang harus dipenuhi Roh Kudus, barulah mereka bisa bersaksi. Tanpa pemenuhan daripada Roh Kudus, mustahil semua orang bisa bersaksi. Itulah sebabnya sama seperti Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai bersaksi. Bahkan bukan hanya bersaksi, disiplin untuk bersaksi. Tiga hal sederhana, kenapa Petrus bisa disiplin bersaksi. Yang pertama, karena Roh Kudus mendorong dia. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mendorong seseorang untuk bersaksi, bahkan disiplin bersaksi, kalau bukan dari kekuatan Roh Kudus. Itu artinya bahwa Roh Kuduslah yang mendorong, yang terus memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk seseorang bisa bersaksi. Jika saudara ingin bersaksi, bahkan disiplin bersaksi, mintalah kekuatan Roh Kudus bagi saudara. Yang kedua, Petrus memiliki belas kasihan yang luar biasa. Pada Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan 7, satu topik di sana dijelaskan bahwa Petrus hendak pergi ke bait Allah bersama dengan Yohanes. Di gerbang indah bait Allah ada seorang yang lumpuh, dan dia berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu melihat, kemudian dia berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Lalu kemudian Petrus memegang tangannya dan membantu dia untuk berdiri. Selepas itu orang tersebut bisa berjalan ke sana kemari dan dia mengalami kuasa Tuhan. Apa yang menarik saudara dari ayat ini? Kalau lihat Petrus, dia disiplin bersaksi kemana saja dia pergi, di mana saja dia ada. Sebetulnya karena dia memiliki belas kasihan. Belas kasihanlah yang mendorong saudara untuk mampu bersaksi. Kalau belas kasihan daripada Tuhan dalam diri kita bersama-sama, saya terlalu akan percaya, itu akan menggerakkan kita untuk bersaksi dan bersaksi dan bersaksi. Yang ketiga, kalau membaca Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 36, maka kita akan melihat Petrus punya dorongan yang luar biasa untuk bersaksi dan disiplin bersaksi. Karena apa? Karena Petrus memiliki konsep yang baru, bahwa keselamatan disediakan bagi semua orang. Petrus pergi ke tempat Kornelius dan menyampaikan firman Tuhan di sana, karena dia tahu Kornelius meskipun bukan orang Yahudi adalah orang yang layak menerima keselamatan. Artinya bahwa ketika kita memiliki konsep tentang keselamatan bukan cuma milik kita, keselamatan milik semua orang, maka itu akan mendorong kita bersama-sama untuk bersaksi, bahkan disiplin bersaksi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.